Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Claudia Celsidate dengan NIM 07300210011 dari Teknik Pertambangan Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas prinsip dan peralatan pengeboran. Yang pertama, prinsip pengeboran. Prinsip pengeboran secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengeboran rotasi, di mana metode yang paling umum digunakan, di mana bit pengeboran berputar untuk memotong atau menghancurkan batuan. Metode ini efektif untuk berbagai jenis batuan, dari yang lunak hingga yang keras. 2. Pemboran perkusi, di mana pemboran ini melibatkan pemukulan bit ke batuan untuk membuat lubang. Ini sangat efektif untuk batuan keras atau batuan yang sangat kompak. Dan yang ketiga, pemboran berarah, di mana metode ini digunakan untuk membuat lubang bor yang tidak vertikal atau lurus, yang berguna untuk mencapai target yang tidak bisa diakses secara langsung dari permukaan. Yang kedua, hubungan dengan jenis batuan. Yang pertama, batuan sedimen. Pemboran pada batuan sedimen cenderung lebih mudah karena batuan ini lebih lunak dan seringkali berpori. Pemboran rotasi sering digunakan di sini. Yang kedua, batuan beku dan metamorf, di mana batuan ini lebih keras dan memerlukan teknik pemboran yang lebih kuat, seperti pemboran perkusi. Pemboran ini mungkin memerlukan bit yang lebih tahan lama dan tekanan yang lebih besar. Yang ketiga, jenis pengeboran berdasarkan lokasi pengeboran. Pengeboran darat dilaksanakan di darat, termasuk wilayah dataran tinggi atau rendah. Pengeboran ini biasanya lebih mudah diakses dan memerlukan logistik yang lebih sederhana dibandingkan dengan pengeboran lepas pantai. Selanjutnya, pengeboran lepas pantai, di mana dilakukan di wilayah berair seperti laut, danau, sungai, atau rawa. Pengeboran ini memerlukan teknologi khusus dan logistik yang lebih kompleks karena faktor lingkungan dan aksesibilitas. Yang keempat, jenis pengeboran berdasarkan bentuk lubang. Pengeboran lurus. Pengeboran ini adalah metode pengeboran di mana sumur dibor secara vertikal dan lurus ke bawah hingga mencapai titik target. Pemboran lurus dikategorikan sebagai strike hole jika dilakukan dalam kerucut dengan sudut 5 derajat dan ketinggian 10.000 kaki, atau jika lubang tidak membelok dengan kemiringan lebih dari 3 derajat atau 100 kaki. Kemudian pemboran terarah, di mana pemboran terarah melibatkan pembelokan pipa ke arah target yang tidak lurus dari permukaan. Biasanya metode ini dipilih karena kondisi geografi wilayah pengeboran atau pertimbangan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, ulasan mengenai alat bor. Yang pertama, jumbo drill, di mana jumbo drill ini adalah alat bor khusus yang dirancang untuk pengeboran dalam proyek pembangunan tambang bawah tanah. Alat ini memiliki beberapa model dengan spesifikasi yang besar. Penggunaan jumbo drill yang pertama pada pengeboran tambang bawah tanah, di mana jumbo drill digunakan untuk membuat lubang tembak yang akan diisi dengan bahan peledak untuk memecahkan batuan. Yang kedua, pengeboran terowongan, di mana alat ini juga digunakan dalam pembuatan terowongan, baik untuk keperluan transportasi seperti kereta dan jalan raya, maupun untuk saluran air atau instalasi listrik. Di mana spesifikasi umum jumbo drill dengan model tersedia dalam model single bomb, double bomb, dan triple bomb, dengan setiap model memiliki kegunaan dan kapasitasnya yang berbeda-beda. Tenaganya, di mana mesin-mesin bertenaga khusus yang dirancang untuk pengeboran dengan tingkat pekerjaan yang tinggi. Jangkauan, model single bomb memiliki jangkauan area maksimal 35 meter persegi, sedangkan model double bomb dapat mencapai hampir 104 meter persegi. Dengan fitur dilengkapi dengan sistem hidrolik untuk operasi bor yang biasanya memiliki fitur anti lentur pada baling-baling untuk meningkatkan endurance selama proses pengeboran. Yang kedua, janglet drill. Janglet drill adalah alat bor yang sering digunakan dalam operasi penambangan, terutama di lingkungan bawah tanah. Alat ini dirancang untuk pengeboran yang memerlukan mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Penggunaan janglet drill yang pertama untuk pengeboran lubang peledakan, di mana digunakan untuk membuat lubang peledakan di tambang bawah tanah. Yang kedua, pemasangan ground support, efektif untuk pemasangan rock bolt dan shear mesh sebagai penyangga di tambang bawah tanah. Yang ketiga, pengeboran eksplorasi, biasanya digunakan untuk pengeboran eksplorasi dalam skala kecil.
Spesifikasi dari alat ini yang pertama jenis pneumatik menggunakan udara terkompresi untuk operasi dengan berat sekitar 46,7 kg, biasa mencapai 54,4 kg dengan perlengkapan operasi. Ukuran bornya biasanya digunakan untuk membuat lubang dengan diameter sekitar 3,8 cm. Kedalaman bornya mampu mengebor hingga kedalaman sekitar 1,83 meter. Fitur ini dilengkapi dengan kaki reaksi yang terpasang untuk memberikan stabilitas dan dorongan selama pengeboran. Yang ketiga, tunnel boring machine, di mana tunnel boring mesin ini adalah peralatan konstruksi canggih yang digunakan untuk menggali terowongan dengan presisi melalui berbagai formasi tambang dan batuan. Penggunaan di terowongan digunakan untuk menggali terowongan dengan penambang bundar melalui berbagai lapisan tanah dan batuan, dari batuan lunak hingga batuan keras. Proyek infrastruktur, alat ini sering digunakan dalam proyek infrastruktur besar seperti jalur kereta api, bawah tanah, jalan tol, saluran irigasi, dan lainnya. TBM ini sangat cocok digunakan di daerah perkotaan karena menghasilkan gangguan minimal pada tanah di sekitarnya dan dinding terowongan yang halus. Spesifikasi dari alat ini dengan diameter panjang terowongan yang dapat digali oleh TBM sekitar dari 1 meter hingga 17,6 meter, tergantung pada model dan bentuk proyek. Yang kedua, efisiensi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pengeboran dan kualitas dinding terowongan yang dihasilkan. Meskipun TBL mahal untuk dibangun dan sulit untuk diangkut, biayanya relatif menjadi lebih rendah untuk proyek terowongan yang panjang karena efisiensi dan waktu penyelesaian lebih pendek. Yang ketiga, resume paper mengenai kegiatan pengeboran untuk peledakan. Yang pertama, tentang evaluasi kegiatan pengeboran untuk peledakan dalam rangka meningkatkan produktivitas pengeboran pada PT Suleko Wibawa Perkasa, di mana tujuan penelitian ini untuk menentukan produktivitas mesin bor, persentase ketersediaan mesin bor, dan rancangan geometri peledakan yang optimal menggunakan metode RLAS. Metodologinya, penelitian ini menggunakan metode survei dan kuantitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder, serta pengolahan data menggunakan software ARCIS 10.32. Hasil utama ini dari pengeboran ini ditemukan peningkatan produktivitas pengeboran dengan net penetration rate sebesar 138,91 meter kubik per jam dan gross penetration rate sebesar 85,52 meter kubik per jam menggunakan geometri usulan metode RLAS. Kesimpulannya, geometri peledakan yang diusulkan dapat meningkatkan produktivitas mesin bor dan efisiensi kegiatan pengeboran di PT Suleko Wibawa Perkasa. Yang kedua, analisis biaya operasi pada kegiatan pengeboran dan peledakan batu andesit di CV Triaga Nusa Tama, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat oleh Atika Fernanda Fiedri, di mana penelitian ini dilakukan di CV Triaga Nusa Tama, sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang pengeboran dan peledakan batuan andesit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya operasi yang terkait dengan kegiatan pengeboran dan peledakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data terkait biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan selama proses pengeboran dan peledakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efisiensi biaya operasional dan membantu perusahaan dalam merancangkan anggaran yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk catatan internal perusahaan, wawancara dengan staf, dan observasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan dengan perbandingan biaya operasi yang sebenarnya dengan standar industri untuk menentukan area potensial penghematan biaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dapat beberapa faktor yang mempengaruhi biaya operasional, termasuk jenis bahan peledak yang digunakan, pola pengeboran, dan efisiensi mesin bor. Rekomendasi yang diberikan termasuk keoptimalan pada pengeboran dan pemilihan bahan peledakan yang lebih efisien,
untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas hasil peledakan. Kesimpulannya, analisis biaya operasional menunjukkan bahwa dengan melakukan beberapa perubahan strategi dalam proses pengeboran dan peledakan, CV Triaga Nusatama dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan atau ada salah penulisan, mohon dimaafkan. Atas pengertiannya, saya mengucapkan terima kasih. Shalom.